Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kansa Febrina Putri, absen 20, 11 MIPA 4, asal sekolah dari SMA Negeri 7 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sejarah musik barat. Sejarah musik barat. Musik bersifat universal. Setiap orang dapat memahami, mengerti, dan mencerna bahasa atau lirik yang digunakan oleh sang penciptanya. Dikarenakan musik terdapat ritme, melodi, dan harmoni yang dapat membantu kita memahaminya hanya dengan bahasa rasa. Perkembangan sejarah musik barat dibagi menjadi 9 periode. Periode pertama yaitu masa atau zaman Yunani kuno yang dimulai pada tahun 1100 sebelum Masehi. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Pada saat itu, filsafat, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik berkembang sangat pesat. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap ciptaan dewa-dewi dan setengah dewa. Musik lira dan kitara terkait erat dengan keberadaan aliran agama Apollo, sedangkan Aulos berkaitan dengan aliran Dionysus. Lira dan kitara biasa digunakan untuk mengiringi puisi epik dan juga sebagai alat musik solo. Aulos biasa dipakai untuk mengiringi sekelompok paduan suara dan musik-musik bagian lain yang dibutuhkan dalam drama-drama. Sifat umum musik Yunani kuno yaitu yang pertama, monofonis atau satu suara dengan heterotoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. Yang kedua, sudah dipraktikannya improvisasi, namun diatur melalui konvensi-konvensi bentuk dan gaya dengan pola melodi yang mendasar. Yang ketiga, musik dan teks berhubungan sangat erat serta melodi dan irama. Ide-ide teori musik Yunani kuno yang lahir dari para filosofi. Yang pertama, harmonik atau teori musik tertua. Yang kedua, ethos, yaitu teori tentang efek musik terhadap moral. Dan dalam periode Yunani kuno muncul dua aliran musik, yaitu yang pertama, ibadah Dionysius, yaitu aliran yang cenderung membangkitkan semangat kebesaran. Yang kedua, persembahan Apollo, cenderung menimbulkan ketenangan dan dorongan spiritual. Berdasarkan kecenderungan tersebut, musik aliran klasik disebut dengan Apollonian, sedangkan aliran romantik disebut dengan Dionysian. Tokoh-tokoh seni musik yang dikenal pada zaman Yunani kuno adalah yang pertama Plato pada tahun 427 sampai 247 sebelum Masehi, yang kedua Aristoteles yaitu pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, dan yang ketiga Aristoxenos pada tahun 350 sampai dengan 300 sebelum Masehi. Periode kedua yaitu masa zaman Romawi yang dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi. Alat-alat musik yang dikembangkan atau lahir pada masa Romawi diantaranya yang pertama, beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. Yang kedua, sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipergunakan dalam teater terbuka untuk mengiring pertarungan para gladiator, dan musik Romawi semakin populer karena Kaisar Nero seorang pemusik handal. Kita masuk ke periode ketiga yaitu musik abad pertengahan pada tahun 500 sampai 1350 Masehi. Pada awalnya, musik abad pertengahan bersifat monofonik dan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Pada masa inilah musik monofoni mencapai
puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung. Oleh karena itu, musik abad pertengahan disebut musik Gregorian. Pada masa ini juga teori musik ikut berkembang. Pada tahun 1050, Guido de Arezzo menciptakan metode menghafal nada berpangkal pada tanggal nada heksakard yang disebut dengan 6 nada dan interval setengah di tengah. Guido de Arezzo memberi nama nada-nadanya dengan nama solmisasi berdasarkan himne Yohanes. Pada abad pertengahan dikenal juga birama dan irama. Birama adalah sistem tekanannya tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodis yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Bentuk nyanyian untuk gereja bersifat resitatif. Jasa para penyanyi keliling atau troubadour, trouvere, dan minnesänger, musik profan mulai berkembang. Lagu pahlawan, percintaan, dan lagu untuk pesta. Jenis lagu yang pada masa itu diantaranya jenis atau bentuk lagu litani, lagu atau lagu yang menceritakan kepahlawanan, ayat-ayat panjang. Jenis lagu sekuensi, jenis lagu konzon atau himne tipe AB, CD, sedangkan AB pertanyaan, CD jawaban. Dan jenis rondo, yaitu nyanyian berbait dengan refren. Pada tahun 1300 tak ditemukan naskah berisi lagu instrumental. Namun, pada naskah-naskah Alkitab zaman itu memperlihatkan beberapa jenis alat musik yang dimainkan seperti harpa, viele, organistrum, kecapi, lute, suling, sound, dan organ. Dengan adanya ini berarti musik polifoni sudah mulai dikenal. Seiring dengan perkembangan musik polifoni, berkembang pula jenis-jenis penyajian musik. Penyajian musik secara kolosal yaitu yang pertama discantus, penyanyian lagu dengan 1-3 suara dengan iringan instrumen. Yang kedua motet, nyanyian bersama-sama yang menyajikan berbagai macam naskah. Yang ketiga kanon, hampir sama dengan motet, tetapi terdapat 2 kelompok yang berlainan saat menyanyikannya. Yang keempat madrigal, yaitu penyajian nyanyian secara bersama-sama dengan 4-5 macam suara yang sekarang dikenal dengan paduan suara. Dan yang kelima balata, yaitu penyajian nyanyian dengan 2 atau 3 suara dengan berbagai variasi. Periode keempat yaitu masa zaman Renaissance yang dimulai pada tahun 1350 sampai dengan 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yaitu Renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Artinya manusia dengan akal, budi, dan aspirasi cipta, karya, dan karsanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Zaman Renaissance merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa yang ditandai oleh perhatian kembali kepada karya seni klasik, berkembangnya seni baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Tahap awal perkembangannya terasa di Italia, Eropa Utara, dan munculnya tokoh seni dan sastra seperti Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Cellini, Ariosto, dan Machiavelli. Peristiwa bersejarah selama masa Renaissance yaitu yang pertama, penemuan percetakan sekitar tahun 1450 oleh Johann Gutenberg
yang mengakibatkan suatu revolusi dalam penyebaran informasi dan ide-ide di seluruh Eropa. Yang kedua, runtuhnya kota Konstantinopel atau Byzantium karena serangan Turki pada tahun 1453 dan banyaknya sarjana yang melarikan diri ke Italia, kemudian mengembangkan bahasa Yunani kuno, kesenian, filsafat, dan filsafat Yunani kuno. Yang ketiga, reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther King pada tahun 1517 yang mulai memasukkannya musik polifonik untuk ibadah di gereja. Alat musik yang terkenal dan berkembang pada masa zaman Renaissance yang pertama yaitu alat musik gesek yang berupa viola dan biola, alat musik tiup yang berupa recorder, krumhorn, sham, dan pomer, dan yang ketiga alat musik petik yang berupa lute dan vihuela, dan yang keempat alat musik keyboard, organ, harp, piskart, dan spinet. 6 variasi bentuk lagu-lagu instrumental. Yang pertama, musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. Yang kedua, ensemble berdasarkan melodi yang sudah ada. Yang ketiga, bentuk variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiring tarian. Dan yang keempat, bentuk ricercar, fantasia, dan canzona, yaitu komposisi berdasarkan tema variasi, bukan berdasarkan irama tarian. Ketiga, bentuk ini berbentuk ensemble. Dan yang kelima, toccata dan prelude, karya bentuk bebas yang memakai banyak figurasi. Dan yang keenam, musik tarian, yaitu musik untuk iringan tarian. Masuk ke periode kelima, yaitu musik zaman barok yang dimulai pada tahun 1600 sampai dengan 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis yang berarti mutiara. Awalnya gaya musik zaman barok dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang jelas, kehilangan artistik, eksentrik, dan kurang bermutu, bahkan merosot. Namun, karena adanya perkembangan dasar estetika yang baru, musik barok semakin dinilai positif. Gaya musik barok memang tidak jelas, berbelit-belit, dan bombastis. Adapun alat musik rakyat yang berkembang pada zaman barok, yaitu oktargiege atau biola sederhana, drehler, musik gesek yang berdawai bordun, gitar, sitar, multromel, piccolo, recorder, skalmei atau yang mirip dengan klarinet, genderang, kasagnet, silopan, lonceng kecil. Dan adapun alat musik tiup yang namun sekarang hanya ada klarinet dan oboe. Bentuk musik yang tumbuh khas dalam masa ini yaitu permainan musik instrumen yang bercerita atau suita. Yang kedua, permainan instrumental atau sonata. Dan yang ketiga, hidangan musik yang sifatnya mulia. Yang keempat, hidangan orkes, simfoni yang diselingi permainan solo. Yang kelima, sebuah instrumen konserto. Komponis besar yang ada pada zaman barok yaitu Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel. Kita masuk ke periode keenam yaitu musik zaman klasik yang dimulai pada tahun 1750 sampai dengan 1800. Istilah klasik dipinjam dari satu bentuk jenis dalam dunia sastra yang memberi ciri-ciri ketaatan pada kaidah-kaidah formal dan struktur komposisi dalam mencapai keseimbangan dan kesempurnaan musik. Zaman klasik diawali dengan sepeninggalnya Bach dan Handel sekitar tahun 1750. Ciri utama musik klasik adalah yang pertama, pemakaian crescendo dan decrescendo. Yang kedua, pemakaian accelerando atau mempercepat tempo dan ritardando atau memperlambat tempo dalam penyajian musiknya. Dan yang ketiga, pembatasan pemakaian nada-nada penghias.
Dan yang keempat, pemakaian akord trinada. Komponis terpenting pada masa klasik adalah John Stamitz, Franz Joseph Haydn yang dikenal sebagai Bapak Orkes Simfoni dan Bapak Kuartet, dan Wolfgang Amadeus Mozart. Masuk ke periode ketujuh, yaitu masa zaman romantik yang dimulai pada 1800 sampai dengan 1890. Zaman romantik dalam perkembangan musik dianggap lebih mengutamakan keakuan besar individu atau subjektif guna untuk memenuhi kepribadian individu yang bebas dan tidak terbatas. Dalam sajian musiknya, nada-nada penghias tidak dipergunakan kecuali trill. Perhatian musiknya banyak ditekankan pada masalah dinamik. Bentuk-bentuk musik seperti sonata, konser, simfoni, variasi opera, dan karya-karya fantasi tunggal sebagai media ekspresi diri sangat banyak diciptakan. Zaman romantik telah berhasil melahirkan banyak komponis dengan karya musik berkualitas tinggi seperti Ludwig van Beethoven, Franz Peter Schubert, Felix Jakob Louis, Mendelssohn Bartholdy, Francis Frederick Chopin, Robert Alexander Schumann, dan Wilhelm Richard Wagner yang dikenal karena jumlah karyanya yang disebut dengan Bapak Opera. Masuk ke periode ke-8, yaitu musik zaman peralihan pada tahun 1890 awal. Sesungguhnya zaman kebesaran romantik telah selesai sepeninggal Wagner. Zaman setelah romantik bersifat membelakangi adat kebiasaan pada zaman romantik. Munculnya berbagai unsur gaya yang tegas menunjukkan arah pembaharuan yang berarti revolusi musik. Komponis zaman peralihan menuju modern diantaranya yaitu César August Frank, Gustav Mahler, Peter Ilyich Tchaikovsky, dan Sergei Rachmaninov. Masuk ke periode terakhir, yaitu periode ke-9, yaitu musik zaman modern, yaitu dimulai pada 1900 sampai sekarang. Janin musik modern adalah eksperimen komposisi di Konservatori Paris yang dilakukan dengan gamelan hibah dari Nederland tahun 1887 bagi HUT ke-100 tahun Revolusi Prancis 1889. Komponis musik modern dimulai pada tokoh Claude Achille Debussy pada tahun 1862 sampai dengan 1918 sebagai pelopor improvisionisme, dan musik Debussy memasukkan berbagai sistem tonal pentatonik atau gamelan Jawa dalam karya musiknya. Instrumentasi dalam orkes mengalami perubahan dengan lebih condong ke ekonomi orkes berupa ensemble kecil. Skala nada pentatonis merupakan suatu yang fleksibel. Akornya menarik, eksotis, aneh tapi memaksa orang untuk mendengar. Musiknya memberikan suasana tersendiri yang memberikan pengaruh luar biasa bagi pendengarnya. Komponis ternama zaman modern yaitu Richard Strauss pada tahun 1864 sampai dengan 1949, Arnold Schoenberg tahun 1874 sampai dengan 1951, Bela Bartok pada tahun 1881 sampai dengan 1945, dan Igor Stravinsky yaitu pada tahun 1882 sampai dengan 1971. Mereka merupakan komponis ekspresionis modern. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.